Tiakur, juga Tepa dan juga Leturuk yang telah berkenan hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita melaksanakan musyawarah pastoral paroki kita yang saat ini bisa kita langsungkan. Kita bersyukur tadi pagi kita telah bisa bersama, dan saat ini kita di sesi pertama kita memulai proses kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa di tengah kita ada juga saya memperkenalkan Pastor Vikaris ya secara resmi, karena belum semua stasi Pastor Vikaris mengunjungi. Karena itu sebagai pastor paroki dengan kehadiran Bapak Ibu dari perwakilan stasi-stasi, saya menyampaikan bahwa kita punya Pastor Vikaris yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, juga diakon yang juga ada di tengah-tengah kita, dan sama juga seperti Pastor Vikaris belum sempat untuk mengunjungi semua stasi. Diakon baru mengunjungi yang pasti pusat paroki dan Tepa dan Leturuk, dan juga Leti. Pastor Vikaris baru di pusat paroki, Tiakur, Leti, Kisar, dan di Tepa saat ini. Ya. Jadi di Leturuk dengan Lurang, Pastor Vikaris belum pernah mengunjunginya. Juga diakon, Kisar, Lurang dengan Kisar dengan Lurang ya belum. Karena itu pantaslah untuk saya memperkenalkan dua rekan sekerja saya di paroki ini. Ya, untuk nama saya rasa umat sudah kenal mereka. Pasti dalam waktu ke depan mereka juga akan sampai ke semua stasi. Yang berikut juga di tengah kita ada dua katekis. Ya, ada katekis Angelina yang tugas di Lurang. Mana Angelina, silakan berdiri. Ya, mereka bertugas 1 tahun di paroki kita. Kita berterima kasih kepada Bapak Uskup yang mengirim tenaga katekis membantu kita di paroki ini. Juga ada katekis Vivi yang bertugas di Leti. Ya, mereka tugas utamanya untuk datang membantu kita di sini, dan secara khusus mereka membantu pelayanan di sekolah-sekolah, ya, mengajar agama di sekolah-sekolah. Karena kenapa mereka, mungkin umat bertanya, kenapa di Tepa tidak dapat atau di Kisar atau di Leturuk? Ya, karena dalam hasil rapat Muspas tahun lalu, dua stasi ini yang sangat membutuhkan tenaga katekis mengajar di sekolah, karena di stasi-stasi ini, sekolah-sekolah yang ada siswa Katolik hampir tidak pernah mendapatkan pelajaran agama. Dan itu jumlah siswanya dibandingkan dengan stasi yang lain, dua stasi ini yang paling banyak jumlah siswa Katoliknya. Di Tiakur tentu yang banyak, tetapi di sana ada tenaga pengajar Katolik. Karena itu di luar Tiakur, dua stasi ini yang sangat membutuhkan tenaga pengajar katekis, pengajar agama Katolik. Karena itu mereka diperbantukan di stasi Leti dan di Lurang untuk membantu pelayanan dalam bidang pendidikan, mengajar agama di sekolah-sekolah. Ya, ada yang mengajar di SMP dan juga ada yang mengajar di SMP dan SMA di Lurang. Ya, seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang juga patut untuk kita ketahui bersama di paroki kita. Yang berikut, Muspas kali ini akan berbeda dari Muspas-Muspas sebelumnya. Ya, kalau Muspas tahun lalu di Tiakur kita membahas, evaluasi, dan juga menyusun program-program dan menghasilkan dokumen untuk menjadi pedoman kita, maka di Muspas kali ini setelah saya berkoordinasi dengan Wakil Uskup meminta kehadiran beliau di musyawarah pastoral kita di tahun 2024 ini, lalu kemudian Wakil Uskup meminta kepada saya untuk kita Muspas kali ini, beliau minta supaya kita fokus untuk memberikan sosialisasi hasil Muspas keuskupan di Somlak yang baru terlaksana tahun kemarin, bulan kemarin ya, di Somlak. Karena itu di tahun ini beliau meminta supaya kita tidak menyusun program dulu. Ya, ini permintaan dari Wakil Uskup. Saya sudah tunjukkan hasil WA di beberapa umat Bapak Roy dan juga Ketua Stasi Tepa.
Saya katakan bahwa ini bukan kemauan saya, tetapi ini permintaan dari Wakil Uskup sendiri supaya ini setiap paroki fokus untuk sosialisasi hasil muspas di Somlaki, supaya umat tahu muspas yang kemarin kami laksanakan 1 bulan di Somlaki itu menghasilkan apa. Nanti tahun depan beliau mengatakan akan berusaha untuk hadir dan kita bersama-sama menyusun program-program strategis dalam perkembangan paroki masing-masing dengan melihat situasi di paroki-paroki tersebut. Dan juga dengan pemikiran itu, ketika saya menyampaikan bahwa kami di paroki Maluku Barat Daya setiap tahun kami muspas, lalu Wakil Uskup mengusulkan kalau bisa kita menyesuaikan dengan muspas keuskupan, misalnya 3 tahun sekali, tapi itu akan diangkat dalam Korea. Nanti kita berdiskusi bersama, ya. Jadi muspas menyesuaikan dengan muspas paroki, kita bisa menyesuaikan dengan muspas keuskupan yang 3 tahun sekali, ya. Jadi keuskupan Amboina misalnya kita muspas tahun 2024, nanti akan muspas lagi 2027, programnya 3 tahun sekali. Nanti tahun depan kita tabisan dan retret di Dobo tapi tidak ada muspas, nah, seperti itu. Ya, paroki-paroki juga kita bisa menyesuaikan. Kalau yang saat ini kita jalan setiap tahun, ke depan dalam diskusi mungkin diangkat dalam Korea, itu bisa kita berdiskusi bersama. Saya angkat di awal ini supaya kita bisa sudah punya pemikiran. Karena itu sekali lagi saya katakan tadi bahwa muspas kali ini akan berbeda dengan sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita membahas program dengan berbagai macam program yang ditampilkan, yang ditawarkan kepada kita sekalian, kali ini kita fokus pada sosialisasi hasil muspas dan juga mengevaluasi beberapa hal dari setiap stasi, ya, seperti itu. Jadi untuk muspas kali ini sekali lagi kita akan mendengarkan, kita akan lebih banyak mendengarkan, ya, mendengarkan hasil muspas dari yang dihasilkan kemarin di Somlaki. Karena itu ya percuma kami muspas 1 bulan di Somlaki kemarin para imam, tetapi kemudian umat tidak mengetahui hal itu. Ya sudah dicetak juga, nanti akan dibagikan dan bisa dibawa pulang sebagai pedoman di stasiun masing-masing. Kita menyusun program, kegiatan dan lain sebagainya menyesuaikan dengan hasil musyawarah pastoral keuskupan yang kemarin terlaksana di Somlaki. Saya rasa itu mengantar beberapa hal supaya kita tidak ya bingung-bingung atau bertanya-tanya dan lain sebagainya tentang muspas kita kali ini. Sekali lagi saya berharap kita bisa mengikuti ini dengan baik, karena kita akan lebih banyak mendengarkan hasil muspas yang terlaksana kemarin di Somlaki. Sekian dan terima kasih. Perhatian kita semua. Jadi ada beberapa kegiatan yang sebelumnya kita sudah lewati bersama, mulai dari kedatangan para peserta raker hingga saat ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui mulai dari sore ini, yakni sosialisasi statuta yang dihasilkan pada saat muspas kemarin di Somlaki. Yang pertama yang akan kita dengarkan yaitu hasil akhir musyawarah pastoral Keuskupan Amboina untuk sesi pertama. Nanti untuk sesi kedua kita akan mendengarkan mengenai pedoman keuangan Keuskupan Amboina. Itu lalu nanti malamnya ada 1 sesi lagi untuk salah satu hasil dari keuskupan. Nanti pada esok hari kita akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, evaluasi hasil keputusan rekomendasi Rakerpar tahun 2023. Lalu yang kedua, evaluasi dari DPP dan DPS dari setiap stasi. Dan yang ketiga, laporan dan evaluasi dari panitia kunjungan uskup dan LP3KD untuk 3 sesi pagi, yang kemudian istirahat makan siang, lalu kita lanjut sore lagi untuk sesi pertama, perumusan bersama
hasil Rakerpar tahun 2024 yang akan kita tetapkan atas persetujuan pusat Proki, lalu kemudian penetapan program yang akan direkomendasikan dalam Raker tahun ini, lalu kemudian penetapan SK-SK yang diperlukan, dan kita pada akhirnya pada malam hari kita sudah bisa selesaikan kegiatan kita. Itu untuk kegiatan besok, dan pada hari Sabtu pagi yang akan kita langsungkan yakni misa penutupan sekaligus dengan penerimaan komuni pertama. Jadi itu beberapa kegiatan utama yang akan kita jalankan ke depan. Itu saja dan terima kasih. Terima kasih Diakon untuk hasil musyawarah pastoral Pastores Keuskupan Amboina di Olive Barat kemarin antara tanggal 15 sampai tanggal 27 yang berpuncak pada tabisan imam dan jemaat. Saya langsung saja. Musyawarah pastoral Pastores Keuskupan Amboina merupakan rapat tahunan yang melibatkan uskup diosis, para imam dan diakon Keuskupan Amboina untuk merefleksikan, mengevaluasi dan menyusun program-program pastoral demi pelayanan rohani umat beriman di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jadi kita satu keuskupan, dua provinsi. Pelaksanaan muspas didasarkan pada kesadaran dan keinginan uskup, para imam dan diakon, serta seluruh umat beriman untuk terus-menerus membaharui diri menjadi gembala dan kawanan umat Allah yang berkualitas dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Kesadaran dan keinginan tersebut merupakan dorongan perutusan yang mampu mengubah segala sesuatu hingga kebiasaan-kebiasaan gereja, cara-cara melakukan segala sesuatu, waktu dan agenda, bahasa dan struktur dapat disalurkan dengan tepat untuk evangelisasi dunia masa kini daripada untuk pertahanan diri. Pembaruan struktur-struktur yang dituntut oleh pertobatan dan bebas untuk melaksanakan dalam pelayanannya apa yang dimaksud gereja. Muspas Keuskupan Amboina yang berlangsung di Natarkampol Lili, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 15 sampai 17 2024 dengan tema terwujudnya Gereja Keuskupan Amboina yang mandiri di tahun 2043 merupakan opsi perutusan dari uskup, para imam dan diakon dan umat Keuskupan Amboina untuk mengaktualisasikan diri menjadi gereja lokal yang senantiasa relevan, aktual, dan signifikan dengan perkembangan masyarakat, umat, dan dunia dewasa ini. Relevansi, aktualisasi, dan signifikansi Gereja Katolik Keuskupan Amboina di tengah umat dan masyarakat terwujud dalam indahnya kebersamaan dan persaudaraan uskup dan para imam dengan para tokoh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh LSM dan masyarakat sipil di daerah bertajuk Duan Lolat pada misa pembukaan Muspas di lapangan Mandriak, Desa Siknanan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam kebersamaan itu pula Gereja Katolik Keuskupan Amboina diperkaya dengan diinkorporasikannya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam perayaan Ekaristi. Semuanya pengalaman tersebut merupakan peristiwa iman yang memotivasi uskup dan para imam serta diakon selama proses Muspas untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa dan Ekaristi Kudus, sebab Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup Kristiani. Dengan perayaan Ekaristis, para imam semakin menghayati imamatnya, sebab spiritualitas imam menuntut suasana kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus, persahabatan dan perjumpaan pribadi dengannya, perutusan pelayanan bersama, kasih dan pengabdian bagi pribadinya dalam pribadi gereja, tubuhnya dan mempelainya. Selain itu dengan kekuatan Ekaristi Suci, Bapak Uskup dan para rekan imamnya mendapatkan daya rohani yang baru untuk membangun kembali relasi interpersonal sebagai sahabat dan unitas sebagai pelayan-pelayan umat Allah untuk mengimplementasikan hasil-hasil sinode ketiga Keuskupan Amboina.
secara sistematis mengimplementasikan hasil sinode berlangsung dalam 5 periode, yaitu periode yang pertama tahun 2023 sampai 2027 dengan fokus pada revitalisasi sistem. Karena itu kita melihat banyak perubahan-perubahan yang kita temui dalam akhir-akhir ini, dan itu masuk dalam periode pertama. Dan periode kedua tahun 2027 sampai 2031 dengan perhatian utama pada penguatan sumber daya manusia bagian SDM. Periode yang ketiga tahun 2031 sampai 2035 dengan prioritas pada penguatan kultur. Periode keempat tahun 2035 sampai 2039 yang menyoroti penguatan kemandirian. Dan periode yang kelima tahun 2039 sampai 2043 dengan sasaran pemantapan dan tindak lanjut. Semuanya ini bertujuan untuk membangun Keuskupan Amboina yang mandiri di tahun 2043. Muspas 2024 di KKT termasuk dalam periode pertama dengan perhatian utama pada penguatan sistem. Untuk memperkuat sistem tersebut, selama kegiatan Muspas dan para imam melakukan studi bersama secara mendalam mengenai Statuta Kuria Keuskupan Amboina, Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, Statuta Pengelolaan Harta Benda Gereja Keuskupan Amboina, serta Statuta Standar Pastoral dan tata persuratan yang akan digunakan dalam reksa pastoral. Dalam hari-hari studi yang sama, para peserta membahas dan menetapkan langkah-langkah strategis implementasi hasil Sinode Keuskupan Amboina periode 1 tahun 2. Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi bersama, Uskup Diosis dan para imam menetapkan keputusan dan rekomendasi Muspas 2024. Yang kedua, proses pelaksanaan Muspas. Selama sepekan Uskup Diosis dan para imam telah mengikuti dengan seksama melalui doa, refleksi dan diskusi bersama seluruh proses Muspas terkait revitalisasi sistem yang diamanatkan oleh Sinode ketiga Keuskupan Amboina. Proses Muspas 2024 meliputi beberapa tahap. Tahap pertama, para peserta Muspas mendengarkan pemaparan visi, misi, arah dan harapan Uskup Diosis Amboina terhadap Muspas dan retret tahun 2024. Yang tahap kedua, para peserta dituntut oleh tim SC untuk membahas tentang Statuta Keuskupan Amboina, Statuta Kuria Keuskupan Amboina, serta standar pengukuran kinerja dan indeks kepuasan, Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, serta Statuta Pengelolaan Harta Benda Gereja Keuskupan Amboina. Semua dokumen ini dibahas dalam konteks 5 bidang pastoral gereja yang meliputi bidang koinonia, diakonia, liturgia, kerikma, dan matria. Hasil pembahasan semua bidang ini dituangkan dalam 15 dokumen dan dengan formatnya masing-masing. Para peserta Muspas diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dalam kelompok prioritas-prioritas dalam kelima bidang pelayanan gereja. Para peserta juga memikirkan dan mendiskusikan isu-isu yang sementara hangat terjadi di wilayah perwakilan, politik, kultur, keamanan, dan lain-lain, penanganan yuridis, kasus-kasus perkawinan, informasi tentang perkembangan proyek-proyek yang sementara dilaksanakan, dan informasi finansial keuskupan. Semua hasil pembahasan bidang-bidang pelayanan pastoral ditetapkan dan dipromulgasikan oleh Uskup Diosis sebagai pegangan implementasi hasil Sinode ketiga Keuskupan Amboina. Yang berikut visi dan misi Uskup Diosis Amboina. Seluruh proses Muspas 2024 diawali dengan pemaparan Uskup Diosis Amboina dengan tema menapaki jalan-jalan kecil menuju Keuskupan Amboina yang mandiri di tahun 2043. Dalam pemaparannya, Uskup menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, umat serta masyarakat KKT yang telah mempersiapkan, menyambut dan melayani para peserta Muspas dengan penuh cinta. Lebih lanjut, Uskup mengajak para peserta untuk melihat kembali apa yang telah dijalani dan apa yang dapat dilakukan di masa depan
untuk mengimplementasikan hasil-hasil sinode ketiga dan Muspas 2024. Pertanyaan utama yang patut direfleksikan ialah, mampukah Keuskupan Amboina mulai mandiri sejak saat ini hingga tahun 2043? Gereja pada hakikatnya adalah persekutuan kaum beriman akan Kristus. Persekutuan ini memungkinkan uskup, para imam, dan umat beriman untuk bergerak maju secara bersama-sama melalui beberapa jalan kecil. Jalan-jalan kecil itu antara lain: pertama, doa. Gerak jalan bersama harus dimulai dengan doa. Uskup sendiri telah mencontohkannya dalam kunjungan kanonik. Satu hari hanya untuk misa, rekoleksi, adorasi, dan doa penyembuhan. Hendaknya pastor paroki dapat melaksanakannya juga saat kunjungan ke stasi. Kedua, penetapan satu hari untuk adorasi sekeuskupan baik di stasi maupun di paroki. Ketiga, pelayanan rohani di rukun, misa kelompok kategorial, misa guru, misa anak-anak, doa angelus pada jam 6.12, jam 3, dan jam 6. Keempat, katekesi kepada OMK dalam bentuk diskusi bersama tentang topik iman. Uskup merencanakan di masa depan akan dilaksanakan beberapa proyek dan kegiatan, antara lain bentukan bersama gereja dalam kehidupan gereja mandiri di tahun 2043 sebagai materi konsultasi, memberikan orientasi dan metode kerja setiap jabatan, mengantar pada fokus kinerja, menghindarkan tanggung jawab yang sering terhindar, mendorong koordinasi dan kerjasama, dan menjalin kerjasama dan persahabatan yang efektif. Statuta Kuria Keuskupan Amboina terdiri atas 4 bagian. Secara ringkas, isi statuta tersebut adalah sebagai berikut. Bagian pertama, karakteristik dan aturan umum. Bab 1, hakikat dan tujuan kuria. Pada bab ini memuat 2 pasal yang membahas tentang hakikat dan tujuan kuria. Bab 2, komposisi, terminologi, dan struktur. Pada bab ini hanya memuat 1 pasal yang membahas tentang komposisi. Yang berikut memperlakukan Statuta Kuria Keuskupan Amboina, Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, Statuta Pengelolaan Harta Benda Gereja Keuskupan, serta Statuta Standar Pastoral dan tata persuratan yang baru. Dan dengan demikian semua pedoman, aturan, dan kebijakan lama dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, setiap pastor wajib mempelajari Statuta Kuria Keuskupan Amboina, Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, Statuta Pengelolaan Harta Benda Gereja Keuskupan Amboina, serta Statuta Standar Pastoral dan tata persuratan yang baru. Yang ketiga, setiap pastor wajib mensosialisasikan Statuta Kuria Keuskupan Amboina, Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, Statuta Pengelolaan Harta Benda Gereja Keuskupan Amboina, serta Statuta Standar Pastoral dan tata persuratan yang baru kepada umat di wilayah kerjanya masing-masing. Dewan Pastoral Keuskupan Amboina wajib mendampingi para vikaris episkopal wilayah perwakilan dan para pastor paroki dalam hari-hari studi dan sosialisasi tentang Statuta Kuria Keuskupan Amboina dan seterusnya. Yang kelima, setiap pastor wajib menjaga relasi dengan Tuhan, dengan uskup, dan rekan-rekan imamnya. Keenam, setiap pastor wajib memelihara perilaku hidup yang suci dalam doa dan Ekaristi Kudus, solidar dengan sesama rekan imam, serta tata dan setia melaksanakan tugas-tugas penggemalaan sesuai dengan martabat dan panggilannya. Ketujuh, para pastor paroki wajib melaksanakan adorasi di paroki maupun di stasi. Kedelapan, setiap pastor paroki, setiap pastor wajib membunyikan lonceng dan mendoakan doa Angelus pada jam 6, pada jam 12 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Berikut pastor paroki hendaknya mempromosikan dan menganjurkan kepada umatnya masing-masing untuk berobat ke rumah sakit
dan unit kesehatan Katolik terdekat. Dan berikut perlu dibentuk panitia perayaan Jubileum Keuskupan Amboina ke-125 22 Desember 2027 pada tingkat keuskupan dan wilayah perwakilan. Mulai tahun depan setiap keluarga menyumbangkan 100 per tahun untuk seminar. Penutup, esensi hukum adalah cinta kasih. Tujuan hukum adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Salum Animarum Suprema Lex. Fungsi hukum adalah untuk memberikan jaminan tindakan objektif dan mencegah subjektivisme. Dalam sistem informasi digital hidup sebelum tahun 2025. 13 katekis volunteer yang mendapat misio kanonika dari Uskup Diosis Amboina diperkenankan membagi komuni pada hari raya gerejawi dengan pakaian liturgis yang disiapkan oleh keuskupan. 14. Pastor paroki wajib memberikan sustentansi uang saku yang layak bagi katekis volunteer. Sedangkan katekis yang sudah bekerja secara permanen di paroki wajib mendapat pembayaran sesuai ketentuan statuta pengelolaan harta benda keuskupan Amboina. 15. Dusun, desa atau kecamatan dengan jumlah umat Katolik yang sangat sedikit tetap dapat disebut sebagai sebuah stasiun. 16. Setiap pastor paroki wajib mencatat setiap intensi yang diterima pada saat mempersembahkan misa. 17. Pembentukan kuasi paroki. Ada 2 kuasi paroki yang terbentuk waktu musbas. Yang pertama Kota Tua dan yang kedua Kei Besar, Rayamru, yang Timur, Gluwair, Tuburngil, dan Odiwiri. Prakuasi KKTMBD, Lamdesar Timur, Lamdesar Barat, dan Keliobar. Kei Kecil, Kolser, dan Ngabuk. Yang berikut Satian, Ngabuk, Semawi, dan Warwood. Yang berikut Aroi, Santo Yosef, dan Kota Lama Dogo, Aru. Terus yang berikut rekomendasi. Dewan Pastoral Keuskupan Amboina hendaknya merampungkan perumusan Statuta Kuria Keuskupan Amboina, Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki, Statuta Pengelolaan Harta Benda Gereja Keuskupan Amboina, serta Statuta Standar Pastoral dan Tata Persuratan. Setiap paroki hendaknya mengusahakan seoptimal mungkin agar anak-anak Katolik dapat melanjutkan pendidikan di STPAK Ambon sehingga tersedia tenaga-tenaga pastoral yang handal. Ketiga, fasilitas rohani, gedung tempat retret, tempat pertemuan yang sudah dibangun keuskupan hendaknya digunakan sebagai tempat pembinaan rohani bagi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, kelompok kategorial, dan lain-lain. Setiap pastor paroki hendaknya mengusahakan agar anak-anak Katolik tingkat SD, SMP, SMA mengikuti misa pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kelima, pastor paroki hendaknya mempromosikan dan menganjurkan kepada umatnya masing-masing untuk berobat ke rumah sakit dan unit kesehatan Katolik terdekat. Berikut perlu dibentuk panitia perayaan Jubileum Keuskupan Amboina ke-125 22 Desember 2027 pada tingkat keuskupan dan wilayah perwakilan. Ketujuh, mulai tahun depan setiap keluarga menyumbangkan 100.000 per tahun untuk seminar. Penutup, esensi hukum adalah cinta kasih. Tujuan hukum adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Fungsi hukum adalah untuk memberikan kejaminan tindakan objektif dan mencegah subjektivisme, menjamin keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan, menjamin kesinambungan dan mencegah ketidaksinambungan, dan mencegah praktik simpang siur dan individualisme. Sebagai imam, hendaknya kita senantiasa mengindahkan nasihat indah dari kongregasi klerus berikut ini. Kita para imam telah dikuduskan dalam gereja untuk pelayanan kasih ini. Dengan berbagai cara kita dipanggil untuk memberi sumbangan dimanapun penyelenggaraan ilahi menempatkan kita bagi pembentukan komunitas umat Allah
Tugas kita adalah mengembalakan kewenangan Allah yang dipercayakan kepada kita, bukannya dengan paksaan melainkan dengan sukarela, tidak sebagai penguasa melainkan dengan kesaksian yang patut dianut. Itulah jalan kekudusan kita yang mengantar kita untuk bertemu dengan Gembala Utama yang memegang mahkota kemuliaan di tangannya. Itulah tugas pelayanan kita kepada umat Kristiani. Semua hasil muspas yang telah disepakati bersama hanya bisa dilaksanakan secara konsisten apabila kita senantiasa berpegang erat pada Kristus Sang Gembala Agung. Fondasi kristosentris imam menunjukkan bahwa eksistensi dan peranan imam dalam gereja tidak lahir dari kuasa dan kapabilitas dirinya sendiri, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, seorang imam memperoleh jati diri dan peranannya yang spesifik dalam Kristus dan dalam sakramen, melalui mana ia dijadikan sakramen hidup, serta suara dan tangan Kristus dalam dunia. Marilah kita mohon bantuan Roh Kudus dengan sabta karunia-Nya untuk memperbarui kelemahan-kelemahan kita, agar kita mampu melaksanakan small miracle goodness yang bagi umat dan masyarakat, karena kita dipanggil untuk ditadiskan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan iman dan moral mereka, terlebih yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, moral, dan politik melalui pengimplementasian program-program prioritas dalam kelima bidang tugas gereja. Sementara itu, kita terus membangun relasi interpersonal, kesepahaman, unitas, kolegialitas, konfraternitas, dan solidaritas dengan uskup diosis dan rekan-rekan imam dalam karya pelayanan pastoral di tengah-tengah umat Allah Keuskupan Amboina. Sambil berpasrah dalam Ariban Bunda Tersuci Santa Perawan Maria, Ratu para imam dan calon imam, serta memohonkan pengantara doa Santo Fransiskus Xavierus, pelindung Keuskupan Amboina. Semoga kita sekalian menjadi imam-imam yang senantiasa setia bergerak ke pinggiran untuk menebarkan jalan pelayanan dan untuk mengantar umat beriman masuk ke gerbang kemandirian Gereja Keuskupan Amboina di tahun 2043. Sekian dan terima kasih.